Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ika Novita Mulia akan menampilkan aksi nyata terkait modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah. Kami ucapkan selamat datang di seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Berau SMA Negeri 1 Berau. Baik, tanpa menunggu lama kita akan memulai. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum serta staf yang hadir, Wakil Kesiswaan serta staf, diwakili oleh staf siswaan ya, teman-teman guru yang sudah hadir di tempat ini, Ibu Ika Novita Mulia, Bu Ermi Wahyuni, dan Pak Ahmad Nur Rahmandi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang kali ini melakukan aksi nyatanya untuk menyampaikan atau implementasi atau sharing terkait dengan modul 1.4-nya, yaitu budaya positif. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, khususnya kepada calon guru penggerak SMA Negeri 1 Berau. Pertama saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sampai dengan hari ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa bertambah lagi sumber inspirasi dari semua kita sebagai sumber inspirasi. Kali ini untuk pelaksanaan proses pembelajaran, terutama implementasi kurikulum merdeka. Kalau sebelumnya sekolah kita sebagai sekolah penggerak itu ada sumber inspirasi terkait implementasi kurikulum merdeka, yaitu Bapak Ibu yang tergabung di dalam komite pembelajaran. Sekarang ini alhamdulillah SMA Negeri 1 Berau ada 3 calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan dimudahkan ke depannya supaya C-nya itu hilang, jadi GP. Yang penting jangan ditaruh E di depan. Emang gue pikirin. Ya. Jadi C-nya hilang, calonnya hilang, menjadi guru penggerak. Gitu. Dan guru penggerak ini berbeda dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu bukan berarti semua gurunya guru penggerak. Sekolah penggerak itu yang dinilai adalah, bukan dinilai ya, yang diharapkan adalah sekolahnya secara bersama-sama semua unsur di dalamnya bergerak untuk mengimplementasikan, menerapkan kurikulum merdeka. Tapi kalau calon guru penggerak atau guru penggerak lebih kepada personal gurunya, bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya, merefleksikan, kemudian melaksanakan terkait dengan
muatan-muatan kurikulum merdeka. Jadi seperti itu. Walaupun semuanya guru yang ada di SMA Negeri 1 Berau sebagai guru penggerak, sekolah itu belum bisa juga disebut sebagai sekolah penggerak. Walaupun semuanya gurunya adalah guru penggerak. Jadi dua sisi yang berbeda. Tetapi ketika sekolahnya sekolah penggerak, di dalamnya ada guru penggerak, ini sinerginya menjadi lebih bagus. Kalau istilah dalam fisika itu percepatan. Semakin banyak gaya yang menggerakkan, kalau dalam hukum fisika, pasti percepatannya semakin besar. Semakin besar percepatannya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Karena percepatan itu adalah kelajuan dari kecepatan. Semakin banyak yang menggerakkan sekolah ini, maka sekolah ini akan semakin melejit. Sebagaimana semboyannya di awal guru sekolah penggerak itu, bahwa sekolah penggerak itu adalah sekolah yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah yang lain. Lebih majunya apa? Sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penerapan kurikulum merdeka atau harapan daripada sekolah penggerak. Di dalamnya ada digitalisasi, ada proses pembelajaran, penilaian. Nah, itu lebih selangkah lebih baik daripada sekolah non penggerak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, supaya ini menjadi serempak, supaya ini pergerakannya masif, pergerakannya seirama. Nah, kembali lagi, kalau semua bergetar, pasti akan menghasilkan frekuensi. Itu pasti itu dalam fisika, ya kan? Kalau frekuensinya ini satu fase, segelombang, maka dia akan menguatkan. Semakin besar frekuensinya, maka getarannya itu semakin besar, semakin tinggi. Semakin yang diharapkan bukan gelombangnya, ya, bukan buahnya, tapi yang diharapkan adalah frekuensinya yang seirama, satu fase atau satu frekuensi. Nah, satu frekuensi dari setiap orang yang ada di SMA Negeri 1 Berau kemudian digabungkan menjadi satu, itu bisa menjadi ledakan yang dahsyat. Karena frekuensi ini pasti akan menghasilkan energi. Nah, tentunya harapannya energinya itu adalah bagaimana menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, paling tidak selangkah lebih maju daripada sekolah lain. Lebih baiknya itu apa? Lebih baiknya adalah dalam proses pelayanan pendidikan. Bukan gedungnya, bukan tempatnya, bukan hal-hal lain, tetapi lebih kepada pelayanan pendidikan yang berfokus kepada siswa. Maka fokus kita di sekolah penggerak itu adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran di dalam kelas secara berdiferensiasi, agar pelayanan pendidikan khususnya kepada siswa itu betul-betul terlayani sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, di sekolah penggerak itu dibutuhkan guru-guru yang bisa bergerak. Nah, makanya kalau ada sekolah penggerak dan di dalamnya ada guru penggerak, ini nantinya akan memperbesar percepatan daripada pergerakan sekolah penggerak. Nah, di sebuah kolaborasi, sehingga ketika ini disodorkan kepada kepala sekolah terkait dengan aksi nyata kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, maka ini tidak bisa ditolak, sebab ini akan juga memberikan dampak terhadap kesuksesan pelaksanaan sekolah penggerak. Di samping kesuksesan sekolah penggerak Bapak Ibu, dan
Aksi nyata yang dilakukan ini sebenarnya ada tujuan dari pemerintah, yaitu yang kita sebut dengan transformasi pendidikan. Sebagaimana Bapak Ibu yang tadi malam mengikuti kegiatan sampai dengan setengah 11 ya, itu juga transformasi di bagian digitalisasi sekolah. Percepatan transformasi ini dibutuhkan karena kita tidak boleh lagi seperti sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena dunia ini dan piranti-piranti yang ada di dalamnya itu berubah. Pesan agamanya itu didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Ini juga yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena setiap manusia punya kodrat masing-masing. Sehingga yang diharapkan itu adalah bagaimana sekolah menjadi tempat persamaian tumbuhnya kodrat itu. Itu Bapak Ibu ya. Sudah lupa dengan istilah-istilah itu kan? Nah, kalau lupa dibuka lagi BMDM-nya. Tonton video modul 1. Itu Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan hari ini, yang seyogyanya juga hari ini berdasarkan rembuk pertama ketika mengambil tanggal 4 hari ini untuk dilaksanakan kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan terkait dengan ekspos atau apa namanya visi misi sekolah. Ya, diskusi tentang visi misi sekolah. Qadarullah dipisah sehingga mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan di tanggal 12. Nanti akan ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak yang hadir beserta dengan para PP-nya, pengajar praktiknya. Ya, masing-masing teman kita yang di guru penggerak ini, calon guru penggerak ini masing-masing dengan pembimbingnya atau PP-nya yang mendampingi. Jadi ada 3 nanti pengajar praktik yang akan mendampingi. Itu Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak semua bisa hadir pada kesempatan kali ini karena hari ini juga kita masih dalam suasana ulangan semester. Bapak Ibu yang lain juga harus melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ujian di dalam kelas. Dan ini kita berada dalam keterbatasan waktu yang seyogyanya tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kegiatan. Sehingga berbagi peran. Ada yang saat ini berperan sebagai pengawas, saat ini ada yang berperan sebagai peserta seminar aksi nyata dari teman-teman calon guru penggerak. Ini tidak lain bagaimana kita memberikan kemudahan kepada teman-teman kita di dalam melaksanakan program-program kegiatan. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan mungkin dari kelompok belajar, kombel-kombel yang ada ketika programnya melakukan aksi nyata atau menyampaikan diseminasi atau praktek baiknya kepada teman-teman yang lain, dan itu dianggap bahwa baik bila diketahui oleh teman-teman sehingga sehingga dengan demikian mendapatkan inspirasi dalam proses pembelajaran. Tidak masalah nanti kalaupun dijadwalkan dan dikumpulkan secara bersama-sama. Jadi atas nama sekolah mendukung kegiatan ini Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu yang menjadi peserta seminar aksi nyata, mohon ini diikuti dengan baik dan punya tugas Bapak Ibu untuk kemudian aksi nyata ini, karena ini budaya positif yang akan disampaikan, kiranya Bapak Ibu juga nanti akan menjadi bagian daripada transformasi pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah, dan kemudian juga bisa mempengaruhi teman-teman yang lain atau paling tidak menyampaikan apa yang didengarkan pada kesempatan kali ini. Karena nanti insya Allah kalau tidak keliru secara bergantian nanti akan menyampaikan materi ya. Secara bergantian, dan tidak boleh harus
menyampaikan materi semua, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi peserta, karena peserta ini sebagian kita memiliki pengalaman yang lama dalam mengajar, bukan berarti apa yang disampaikan itu semuanya juga yang terbaik dan yang sudah kita lakukan itu salah. Nah, ini adalah membagi pengalaman dan inspirasi baru terkait dengan budaya positif. Apa dan bagaimana budaya positif itu? Nah, kita nanti mendengarkan. Kita mengikuti seminar aksi nyata ini. Maka mudah-mudahan seminar aksi nyata modul 1.4, berarti ada nanti modul 2.1, 2.3 dan seterusnya. Ya, selamat berjuang. Bapak Ibu, ini baru 1.4. Ya. Ada 4 modul lagi. Ada 6 modul lagi, ya. Bisa direspon kan nanti, Pak? Ya, bisa direspon ke apa yang presentasikan. Bisa. Karena kita ini kan ada tanya jawab juga nanti. Silakan. Ya, indahnya berbagi luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu, kita berdoa bersama sebagaimana yang sudah disampaikan tadi doanya, bahwa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini, dan semoga ini juga menjadi jalan yang terbaik bagi kita, sehingga kita digolongkan orang yang memiliki pundi-pundi amal ibadah jariah, ya. Berbagi dalam kebaikan itu indah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dibuka, ya. Sekaligus membuka Bapak Ibu, mari kita secara bersama-sama membuka kegiatan seminar aksi nyata pada hari ini modul 1.4 dengan tema budaya positif, dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMA Negeri 1 Berau sudah secara resmi kita buka bersama-sama. Mulia SPP, disilakan. Terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu. Terakhir ya, materi terakhir. Bentar. Cuman materinya satu. Ya, ini yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wabillahi satri wa sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, di sini kami calon guru penggerak posisinya sebagai orang yang mendiseminasikan atau menyampaikan kembali apa yang sudah kami pelajari. Bukan berarti kami orang yang lebih paham, tidak. Karena kita semua sama, kita sama-sama guru yang punya siswa dan sudah pernah menghadapi siswa seperti itu. Jadi posisi kami sebagai penyambung lidah, menyampaikan kembali materi yang sudah kami pelajari terkait budaya positif. Setelah ini nanti kita bisa berdiskusi dan belajar bersama gitu ya, karena bukan berarti kami yang menyampaikan tapi kami yang lebih paham, tidak. Kita sama-sama untuk menyampaikan informasi ya. Budaya positif di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait 3 hal, yaitu tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan contoh penerapannya. Nah, materi pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, sebelum ke materi, ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor, roda 2 atau motor? Boleh saya tanya Pak Iqbal?
untuk menyelamatkan pengendara. Berarti upaya penyelamatan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Iqbal. Kemudian saya mau tanya yang kedua ke Ibu Evi. Bu Evi, mengapa sih kita itu memiliki peraturan bahwa peserta didik itu wajib menggunakan seragam di sekolah? Pakai ini ya, Bu. Supaya tidak ada pembedaan antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke, biar tidak ada pembedaan, berarti kesetaraan ya. Karena kita juga sadari siswa kita itu dari latar belakang yang berbeda, seperti itu. Ya baik, benar. Ternyata kenapa sih kita itu memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Karena nilai keselamatan di dalamnya. Keselamatan utamanya buat diri kita sendiri sebagai pengendara. Kalau misalnya kita jatuh tidak menggunakan helm, efek gegar otak itu mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita pakai helm, lebih sedikit efek gegar otak itu ada seperti itu. Tergantung juga sih bagaimana model jatuhnya gitu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan bahwa peserta didik itu wajib menggunakan seragam agar ada nilai kesetaraan, tidak ada pembedaan, tidak ada kasta di sekolah karena sekolah bukan kerajaan gitu ya. Gitu. Nah, di sini itu masuk dalam keyakinan. Nah, kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu seperti apa? Ternyata keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan pernyataan-pernyataan yang kita sepakati bersama, yaitu oleh guru dan siswa atau murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas atau sekolah. Jadi ada nilai-nilai yang kita yakini secara bersama. Sebelum terbentuknya peraturan kelas atau peraturan sekolah, kalau wali kelas biasanya di awal tahun ajaran kita punya membuat peraturan kelas ya. Nah, tapi sebaiknya sebelum kita membuat peraturan-peraturan itu, kita buat dulu keyakinan yang kita sepakati bersama. Karena kan ada ya, kayak misalnya, kenapa sih Bu harus rambutnya pendek buat bagi laki-laki? Oh, rambut kan udah mempengaruhi kecerdasan otak kami. Ada ya yang begitu ya. Karena memang siswa kita itu fitrahnya, mereka ingin mengetahui alasannya apa. Dan kalau dulu zaman kita sekolah, kita ngikutin aja ya peraturan sekolah kita bagaimana. Nah, tapi kalau zaman sekarang, siswa itu perlu tahu kenapa sih peraturan ini ada. Kenapa siswa itu nggak boleh pacaran? Kenapa sih orang kita ini udah sudah kita tahu sendiri, begitu ya katanya. Ada juga kan kalau misalnya dikasih tahu surgaku, yaitu aku surgaku bukan surgamu kayak gitu-gitu. Nah, kita diarahkan untuk bisa menuntun siswa agar mereka paham kenapa peraturan ini harus ada, kenapa mereka harus begini. Setidaknya mereka tahu alasannya kenapa. Dimulai dari keyakinan kelas. Boleh? Ya, keyakinan itu sumbernya dari nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya seperti tadi ada kedisiplinan, ada nilai keselamatan, nilai kesetaraan, nilai kejujuran, semua imbasnya dari nilai kebajikan universal. Setelah keyakinan dan nilai-nilai kebajikan ini sudah dipahami, maka nantinya harapan kita adalah terbentuknya motivasi internal dalam diri siswa. Ketika motivasi internal sudah terbangun nih, harapan lebih besarnya lagi adalah lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Jadi kita nggak perlu marah-marah ke siswa. Kenapa kamu melanggar peraturan itu? Tapi coba kita ajak mereka untuk berpikir, kenapa sih peraturan itu harus ada? Apakah untuk kepentingan guru? Ternyata tidak. Tapi semua hal yang kita upayakan ke siswa itu adalah untuk kebaikan diri siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kriteria pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Makanya itu keyakinan itu di awal didulukan. Setelah keyakinan barulah kita bisa merincikannya menjadi peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia memang masih abstrak, masih luas untuk keyakinan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kata dilarang, tidak boleh, itu kita upayakan tidak ada dalam keyakinan. Yang kita yakini adalah kalimat-kalimat positif. Misal nih, tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Nah, kalau misalnya kalimat itu coba kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti silakan berjalan dengan baik di dalam kelas. Begitu, salah satu contohnya. Kemudian
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan ini kan yang buat kita dan siswa, berarti sesuai dengan apa yang kita mau dan kita yakini bersama, seperti itu. Dan sebaiknya jangan banyak agar mudah diingat. Kalau misalnya kita buat keyakinan kelas kemudian kita singkat menjadi akronim, itu lebih baik. Jadi misalnya cakep, cerdas, aktif, kreatif, nah, kayak gitu bisa. Jadi kita sama-sama ingat begitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti tidak muluk-muluk, yang keseharian yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita menghimpun seluruh aspirasi siswa di dalam kelas. Karena kalau lingkupnya sekolah itu luas, kita harus punya andil dan punya jabatan ya. Kalau untuk sekolahnya, jadi kita punya kekuatan yang paling pertama adalah di ruang kelas kita. Dan keyakinan kelas ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru wali kelas, tapi sebagai guru mata pelajaran pun kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita lakukan sama pelajaran bahasa Inggris misalnya. Jadi itu hak prerogatif guru mata pelajaran yang bisa mengajak siswa untuk membuat keyakinan. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita bisa tinjau kembali nih keyakinan kelas yang sudah kita buat, kira-kira masih sesuai atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu curah pendapat seluruh warga sekolah atau kelas, kalau misalnya kita guru mata pelajaran, tentang peraturan yang perlu kita sepakati. Jadi di sini siswa itu mengutarakan pendapatnya. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang buat, tapi seluruh siswa di kelas itu. Kemudian setelah itu ada hasil curah pendapat dicatat dan dapat dilihat oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Jadi kita lihat, kita tempel, misalnya pakai sticky note, kita tempel, oh jadi kita bisa lihat semuanya nih. Keyakinan kelas yang dia mau yang begini, yang seperti itu. Setelah itu baru kita menyusun keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya gini, selalu bersikap positif, berarti bukan jangan melakukan hal-hal negatif di dalam kelas, bukan begitu ya, tapi kita mengubah menjadi kalimat positif. Selalu bersikap positif. Contoh kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, berarti kita mengajak siswa juga berupaya untuk menjadikan hal terbaik dari dirinya yang untuk kelasnya gitu ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berarti yang sistem tecong-tecong pulpen itu bisa diminimalisasikan dari keyakinan kelas ini. Jadi tidak mengambil barang milik orang sembarangan gitu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir contohnya adalah senantiasa membantu. Nah, jadi di sini siswa juga yakin bahwa dia perlu berkomitmen dalam setiap tugasnya. Semoga ketika ada keyakinan kelas seperti itu, guru tidak lagi kejar daku kau ketangkap kepada siswa gitu ya, kejar siswa untuk tugasnya. Nah, ketika keyakinan kelas sudah kita tulis dalam kalimat positif, kita bisa tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dicatat itu secara bersama-sama dengan siswa. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah teman-teman curahkan pendapatnya, kemudian kita susun nih begini keyakinan kelas kita. Lalu yang selanjutnya adalah kita menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian di dalam penandatanganan nota kesepahaman keyakinan kelas itu ada tanda tangan guru dan siswa kelasnya. Bisa seperti ini. Sama halnya kayak misalnya kalau kita buat peraturan sekolah, di situ kita perlu ada tanda tangan menyetujui dari siswa dan wali murid juga kan, begitu ya. Kalau peraturan sekolah. Nah, yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan terakhir kita bisa melakukan pendalaman dan pelaksanaan keyakinan kelas. Sebenarnya ada contoh bagaimana pendalaman dan pelaksanaan keyakinan kelas ini dengan tabel T dan tabel Y. Jadi di situ siswa juga tahu hak dia apa, kewajiban dia apa, seperti itu. Tapi di sini kita skip dulu. Kemudian setelah keyakinan kelas terbentuk, di sini ada materi terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti yang tadi
disampaikan oleh Bu Erni dan Pak Afandi, salah satu contohnya adalah guru berada dalam posisi manajer ketika melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua atau dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi ini seperti metode yang bisa kita gunakan ketika kita membimbing atau menangani permasalahan siswa. Kita bisa menggunakan cara segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Nah, segitiga restitusi namanya juga segitiga, berarti bentuknya segitiga ya. Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Coba kita lihat contohnya. Kasusnya berdiskusi soal ulangan. Waalaikumsalam. Indonesia, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi buka kelas Bu, karena saya ketemu nyontek. Saya nggak nyontek kok Bu. Saya cuma nanya teman saya tentang proses saya itu benar kamu nggak? Banget Bu. Aku tahu. Saya kemana? Aisyah pasti kesel ya, karena tidak mencontek padahal menghitung sendiri. Tapi sayangnya diskusi yang dilakukan kalau keulangan hanya Aisyah dapat berat. Aisyah bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu apa yang Aisyah lakukan? Ya saya langsung bela diri lah Bu. Saya itu menyontek dari mengambil jabatan saya. Saya kan cuma memastikan bisa saya ikuti beberapa bulan. Habis itu saya ngerjain dan cari jawabannya sendiri kok Bu. Oke, Aisyah melakukan ini dengan alasan sesuatu ya. Ya Bu, karena kan saya laku sama dosen saya ini. Itu saya bertanya dengan saya. Iya memang manusiawi. Ketika kita laku, kita akan bertanya dengan orang lain. Tapi untungnya Aisyah tetap mengisi jawaban sendiri ya, begitu sendiri. Iya Bu, saya kok berusaha mencari jawaban sendiri. Cuman saya hanya mau kemana sih Bu? Ya, berarti waktu pertanyaannya kurang tepat ya. Sekarang coba kita lihat tindakan Aisyah ini sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip Aisyah berikut. Sesuai dengan kelas, prinsip dan keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan Aisyah. Prinsip kepercayaan kemampuan diri sendiri, kemudian jujur dan juga mandiri. Saya sebenarnya salah mandiri dan jujur kok Bu. Kan tadi saya lupa, saya tidak mandiri, saya baik. Sekarang apakah Aisyah itu meyakini bahwa kita itu harus bisa yakin pada diri sendiri, jujur dan mandiri? Sama saja Bu. Memang kan kita harus lebih percaya pada diri kita sendiri, kemudian kita harus lebih jujur dan juga mandiri. Kalau tidak dari diri kita, bagaimana nanti kita akan berkembang di masa depan? Nah, sekarang ketika kita mau meneliti kembali nih permasalahan ini, apa keyakinan yang bisa kita bangun dan kita kuatkan ketika kita dilanda keraguan akan sesuatu untuk berusaha? Saya bisa mengubah sendiri itu untuk melakukan hidupnya. Jadi di sini solusi itu dari siswa yang akan mencapai solusi. Kita hanya membimbing agar dia mencapai kesadaran diri bersama. Kemudian kalau misalnya saya ragu, saya harus ingat Bu, saya punya Allah sebagai tempat hidup saya. Saya melakukan istighfar dan berdoa selama proses ujian. Kemudian aku juga ingat Bu sama proses saya lakukan. Ketika prosesnya baik, hasilnya insya Allah akan baik begitu ya. Iya Bu. Apakah Aisyah bersedia untuk memperbaiki diri seperti ini? Bersedia Bu, insya Allah. Jika Aisyah sudah memperbaiki diri, kedepannya Aisyah akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang jujur, bisa berdiri, dan bersanding kepada Allah. Ya Bu. Ya benar.
penerapan segitiga restitusi. Kemudian kita lanjutkan. Ya, sekarang mari kita bahas. Jadi dalam segitiga restitusi tadi ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ya kita memang sadar itu adalah suatu kesalahan, tapi jangan sampai kesalahan itu lantas menjadi identitas gagal. Di poin kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari kesalahan yang ada kita belajar dari kesalahan, dari kegagalan itu bagaimana caranya kita mencari solusi agar kegagalan itu, identitas gagal itu berubah jadi identitas sukses. Di sini guru jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dia lagi emosi nih, terus kita, iya sih salah kamu, bla bla bla. Itu pasti mereka tambah emosi, gitu ya. Apalagi kayak misalnya di rumah kan, kalau sudah kita capek apa, terus mama kita ngomel-ngomel, biasanya itu makin naik tuh ada perlawanan. Nah, yang di sini diharapkan adalah kita menstabilkan identitas dari siswa tersebut. Ajukan pertanyaannya, boleh dicontoh 5 pertanyaan ini, pernyataan ini, atau bisa kita modifikasi. Contoh pertama, ya membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, gitu ya. Jadi kita coba stabilkan dulu identitas anak didik kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Atau kita bisa memperbaiki masalah ini, tenang-tenang, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Atau contoh yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Begitu. Jadi tidak ujung-ujung ketika ada permasalahan kita juga naik emosinya. Kita berusaha untuk meredam dan menahan diri kita, mencoba untuk menstabilkan identitas siswa kita. Seperti itu. Kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Oh iya, sebelum lanjut ke yang kedua, di sini untuk membimbing siswa atau menangani pelanggaran siswa itu bukan hanya kewajiban guru BK, tapi kewajiban seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi kita pahamkan kembali dan kita yakinkan kembali dalam diri kita, semua itu bukan cuma kewajiban guru BK. Kita bisa apa istilahnya? BK konseling siswa. Kita bisa melakukan konseling siswa secara mandiri. Tapi bukan berarti kita melangkahi pekerjaannya guru BK, tidak. Kita membantu untuk konseling. Jadi yang perlu untuk mengenali siswa bukan cuma guru BK atau guru wali kelas saja, tapi seluruh guru yang berinteraksi dengan siswa tersebut. Kita selayaknya bisa mengenali bagaimana latar belakang siswa kita. Jadi kita tahu setiap apa yang dilakukan itu pasti ada imbasnya dengan latar belakangnya. Begitu. Harapannya begitu, Bapak Ibu. Kemudian, belum sisi kedua. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Ada 4 hal di sini yang disebutkan. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi satu kebutuhan tertentu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Afandi, ada beberapa kebutuhan manusia. Jadi, apa yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, seperti siswa kita yang berdiam diri di dalam kelas, tidak kontribusi di kelas secara aktif, nggak ikut partisipasi dalam pembelajaran, jarang masuk kelas, bisa jadi karena ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, misal kasih sayang atau perhatian, seperti itu. Atau ternyata siswa ini ribut karena dia membutuhkan kebebasan, dia memang orang yang suka bergerak misalnya, kesana kemari sana kemari. Nah, kita bisa memfasilitasi kebutuhan itu. Dan prinsipnya adalah setiap perilaku itu adalah upaya untuk memenuhi satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kalau tadi ketika ada sebab, ada akibat, begitu ya di stimulus respon, tapi kita coba menjadi lebih proaktif lagi dengan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini
dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi jangan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa malah membuat kita semakin renggang kepada siswa tersebut. Tapi coba kita berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan murid dengan cara memvalidasi tindakan yang dilakukan. Begitu. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Begitu. Karena kalau sudah menghakimi atau memojokkan, nanti jatuhnya kita bukan posisi manajer lagi, tapi sebagai penghukum. Dan posisi kontrol guru sebagai penghukum itu harus kita hindari. Begitu ya, sebisa mungkin kita hindari. Kecuali kalau misalnya ada peraturan sekolah yang mengikat itu, ya jangan sampai kita sudah memberikan konsekuensi dengan peraturan sekolah, kita juga menyakiti hati mereka dengan posisi penghukum, dengan menghakimi mereka. Kita coba, walaupun misalnya tetap harus ada aturan dan konsekuensi dari perilaku dia, sesuai misalnya pengelolaan poin atau apa, tapi kita tetap menjadi manajer bagi siswa kita dengan melakukan tiga restitusi ini, tidak semata-mata cuma menghukum doang, gitu ya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, pernyataan yang dilakukan disampaikan, atau kamu bukan melakukannya tanpa sebuah alasan tertentu. Kita validasi tindakan siswa itu. Mungkin kamu bisa mempelajari, misalnya yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita menggali agar siswa yang bisa berpikir, dia bisa nggak memperbaiki dirinya itu. Jangan sampai kita yang memaksa dia, tapi keyakinan dari diri siswa itu sendiri. Lanjut, sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu bisa termotivasi secara intrinsik, makanya kita perlu siswa yang mencari pemecahan solusinya apa. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan seperti ini: sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Jadi siswa yang akan menggali kira-kira keyakinan apa, nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi dia mengingat kembali nih kesepakatan sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kamu melakukan kesalahan ini atau kamu melakukan hal ini dan kamu memperbaikinya, kamu jadi orang seperti apa? Apakah akan tetap seperti itu atau dia akan memperbaiki dirinya? Jadi siswa yang akan menggali dari dalam dirinya sendiri. Ya, nih Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Jadi kita kaitkan lagi dengan nilai-nilai kesepakatan. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Karena kita tidak bisa memperbaiki orang lain ya. Kita nggak bisa mengubah orang lain menjadi lebih baik, tapi orang lain itu sendiri yang bisa mengubah dirinya. Makanya perlu ada kesediaan dari orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Makanya itu dikaitkan dengan disiplin positif. Kalau misalnya siswa terlambat, bukan keliling lapangan, seperti gitu. Jadi apa kira-kira yang bisa pemecahan masalahnya? Kita bisa diskusikan nih dengan siswanya agar dia nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi memang perbaikan itu bukan dari sisi guru, tapi perbaikan dari sisi siswa. Nah, apa yang diperbaiki guru? Cara kita untuk memvalidasi siswa, cara kita untuk mengatasi masalah siswa itu. Cara kita untuk membimbing dia bagaimana. Yang memperbaiki diri ya dirinya sendiri. Yang terakhir adalah perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Tanyakan komitmen dia. Komitmen dia bagaimana. Nah setelah itu baru kita bisa tindak lanjut lagi. Kita bisa mengevaluasi lagi ketika sudah beberapa waktu. Kita bisa tanyakan lagi bagaimana. Nah ini adalah testimoni dari siswa kita. Testimoninya ya. Diskusinya dilakukan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fikri
saya praktik untuk penerapan segitiga institusi bersama 2 orang siswa saya ini, sebelum dia rekaman saya tanya, kira-kira gimana kalau misalnya guru memvalidasi tindakan kalian dengan cara seperti itu? Dia memang bilang, ya Bu, lebih nyaman ya Bu, jadi kita nggak ngerasa hakim, kita tahu kita harus bagaimana memperbaiki diri, jadi tanpa ada gontok-gontokan dengan guru bisa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, penerapan segitiga institusi kita memposisikan diri kita sebagai manajer sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Kemudian bagi murid, harapannya setelah segitiga institusi ini dilakukan, motivasi intrinsiknya dapat terbangun. Kemudian nilai-nilai keyakinannya dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif. Setelah itu, karakter murid dapat terbentuk. Murid dapat lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Harapannya seperti itu. Baik, sudah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Boleh kita tekan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemateri kita. Ada Ibu Erni Wahyudi, kemudian Ibu Ika Novita Mulia, dan saya sendiri. Baik, selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sharing, berdiskusi, memberikan tanggapan atau kritik dan saran, waktu dan tempat kami persilakan. Kita diskusi ya lagi. Diskusi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah menyajikan materinya. Kalau saya menyimak dari awal sampai akhir dari ketiga pemateri, apa yang disampaikan tadi sebenarnya semuanya bagus. Artinya ya ini kemajuan pendidikan di sekolah secara umum, khususnya kepada siswa-siswi kita. Tapi sedikit saja saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri. Artinya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sekolah kita ini satu-satunya di Kabupaten Berau merupakan sekolah penggerak atau SMA penggerak. Ya, ini juga sebenarnya kita patut berbangga diri, ya kan? Sementara sekolah lain belum ada yang berstatuskan sekolah penggerak. Nah, artinya kalau saya pribadi selama ini menyikapi ya atau menerjemahkan yang namanya sekolah penggerak itu, artinya sekolah itu ya bukan sekolahnya secara fisik saja, artinya seluruh komponen yang ada di sekolah itu orangnya proaktif. Nah, itu menurut pemahaman saya, ya kan? Kalau orang di dalamnya itu tidak proaktif, ya pasif, nah ini tidak pantas, tidak cocok dikatakan sekolah penggerak. Nah, karena sekolah penggerak itu bahasa sederhananya kalau saya adalah orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut atau unsur-unsur yang ada di dalam sekolah tersebut selalu bergerak. Nah, itu dia, aktif. Dalam hal ini bergerak kepada hal-hal yang positif. Nah, itu. Terus yang kedua yang perlu saya tambahkan, ini juga artinya membawa dampak bagi kita di SMA Negeri 1 Berau. Jangan hanya sekedar sebagai nama saja kita sebagai sekolah penggerak, ya kan? Tetapi tidak terlihat wujudnya,
kita sebagai sekolah penggerak. Nah, terkait dengan budaya apa tadi, budaya positif, ya. Sebenarnya kalau saya menyimpulkan dari ketiga pemateri, saya berkesimpulan bahwa kita mengharapkan siswa itu sebenarnya sadar. Nah, itu dia intinya. Sebenarnya ini sudah lama, bukan hal yang baru. Cuma upaya-upaya semacam ini belum terlaksana sampai dengan hari ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau sampainya siswa kita itu sadar, kita guru udah repot loh. Tinggal ngajar aja, ya kan? Nah, yang bikin kita repot itu kadang-kadang terganggu kita mengajar, siswa kita kurang sadar, bahkan tidak sadar. Nah, ini yang jadi masalah, kan gitu kan? Intinya di sini sebenarnya, ya. Kita bagaimana sebagai seorang guru itu membuat siswa kita itu sadar dalam segala hal. Contoh satu, nah ini kejadian kemarin ketika saya mengawas di lantai 2 sana. Sampah berserakan di depan ruang kelas. Saya sengaja tidak menyuruh siswa untuk membuang. Saya mau melihat kepedulian mereka. Satu pun siswa kita tidak ada yang peduli. Padahal nyata-nyata itu sampah mereka lihat. Nah, berarti kan mereka tidak sadar ini. Tidak sadar mereka bahwa betapa pentingnya sekolah itu bersih, betapa pentingnya sekolah itu indah, betapa pentingnya sekolah itu sehat. Berarti tidak sadar mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka melihat begitu ada sampah, mereka ambil tanpa disuruh. Sekalipun tidak ada gurunya di situ, tapi mereka ambil, dia masukkan di tong sampah. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai guru, cara kita sebagai guru membuat siswa kita ini sadar. Nah, apakah bisa serta-merta langsung mereka sadar? Mustahil. Itu sesuatu yang mustahil tanpa kita sebagai seorang guru. Nah, kalau menurut pendapat saya, sudut pandang saya, untuk membuat siswa kita sadar ini, kita gurulah yang dulu harus memberikan contoh budaya positif. Itu kata kuncinya. Kalau kita sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, belum bisa memberikan contoh budaya positif, tidak akan terwujud apa yang kita harapkan agar siswa itu sadar. Sadar belajar, sadar budaya bersih, sadar tidak melanggar tata tertib atau aturan sekolah, tidak akan bisa terwujud. Contoh, mohon maaf, ini mengarah kepada perbaikan kita, introspeksi diri, mohon maaf. Contoh, kita sering tanpa sadar apabila diambil karakter bahwa di upacara hari Senin kita menyampaikan tentang disiplin. Siswa tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pendidik, sebagai guru sering terlambat. Apakah itu Bapak Ibu siswa tidak menilai? Menilai mereka. Saya nangkap. Nah, jadi apa yang kita anjurkan kepada mereka itu seperti angin lalu saja, tidak akan direspon. Malah dalam hati mereka tertawa. Kami disuruh disiplin, disuruh tepat waktu hadir, tapi ada Bapak Ibu gurunya yang datangnya terlambat. Nah, ini masalah. Nah, oleh karena itu saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dengan materi ini kita harus punya komitmen sebagai guru SMA Negeri 1 Berau, bahwa kalau kita ingin betul-betul menjadi sekolah penggerak yang ingin sekolah kita sebagai sekolah penggerak, siswanya sadar, sepenuhnya sadar dalam segala hal, kita dulu harus berbuat. Nah ini, jadi kita memang harus mengorban Bapak Ibu. Tanpa pengorbanan, mustahil itu akan bisa terwujud. Nah ini saya tambahkan ini. Jadi harus ada kata-kata pengorbanan.
korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. Tanpa itu mustahil itu akan bisa terwujud apa yang disampaikan oleh ketiga materi tadi. Nah ini ya salah satu contoh saja. Jadi Bapak Ibu terkait dengan disiplin tadi, ini perbaikan bagi kita semua termasuk saya ya. Artinya kalau kita ingin siswa kita disiplin, tidak ada yang terlambat. Salah satu contoh, kita dulu memberi warna kepada mereka. Jangan kita mengharapkan muncul warna itu sendirinya dari mereka, mustahil itu. Mustahil kesadaran itu akan, spontanitas akan muncul dari yang seperti dikatakan Bu Wanu tadi, intrinsik ya. Memang itu ada, tapi harus ada pemicunya, harus ada pelejutnya. Nah, kalau tanpa itu mustahil akan bisa terwujud. Nah ini kadang-kadang yang masih menjadi masalah kepada di sekolah kita. Nah mudah-mudahan dengan secara bertahap ya, teman-teman guru ini nanti jadi guru penggerak semua, sudah semuanya sekolah penggerak, gurunya nanti berangsur-angsur bertambah menjadi guru penggerak, sekolah kita akan bisa mewujudkan apa yang tadi telah dipaparkan di depan dari ketiga materi. Kesimpulan terakhir, guru adalah teladan. Guru adalah teladan. Makanya guru itu Bapak Ibu berat loh. Saya paling jengkel, paling marah kalau sudah ada orang menyepelekan guru. Bukan karena saya guru, tidak. Beda dengan pegawai negeri yang lain di kantoran, tidak sama. Karena pegawai negeri yang lain itu tidak membentuk karakter. Dia hanya bekerja administrasi. Kita ini administrasi, ia juga membentuk karakter manusianya, ia juga mencerdaskan manusianya, ia juga berat. Tapi terus terang kita masih kurang diperhatikan. Nah ini dia. Jadi sekali lagi, guru adalah teladan. Kalau ingin berhasil, kita harus bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada tambahan lagi dari Ibu Dewi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya sama teman-teman Bapak Ibu guru penggerak bertiga yang sudah memberikan ilmunya pada kami, menularkan ilmunya, dan itu menambah wawasan bagi kami. Baiklah, kalau menurut versi saya apa yang disampaikan Pak Kipli itu tadi sudah bagus. Kalau saya lihat dari kesimpulannya itu adalah dari unsur eksternal, contoh-contoh beliaunya tadi. Jadi kita sebagai guru memberikan suri tauladan, memberikan contoh yang baik. Nah seperti itu. Kalau dari versi saya sendiri itu seperti yang disampaikan Cik Ermi tadi ya, Bu Ermi, itu juga harus ada unsur internalnya. Jadi kalau eksternal, contohnya begini, seperti apel karakter. Apel karakter itu, biarpun kita sudah menegur secara langsung, contohnya saya berbaris di sisi yang sebelah sini itu, Dok, jangan bicara nak, dengarkan apa yang pembina sampaikan. Iya Bu, berhenti. Nah, tapi pada saat kita mundur sedikit saja, dia akan berbicara kembali lagi. Nah, berarti padahal itu pembina sudah ibaratkan bergantian memang kita sebagai guru, tetapi harusnya di dalam diri siswa itu kan apa yang disampaikan oleh pembina itu kan didengar, tetapi ternyata pada saat mereka mendapat teguran dia baru berhenti, dan itu bukan sesuatu hal yang hanya sekali dua kali. Nah itu berulang-ulang. Berarti menurut versi saya, selain dari unsur ekstrinsik itu malah sangat dominan sekali, itu harus ada unsur ininya, apa, intrinsik atau internalnya. Jadi kalau sudah ada kemauan di dalam diri kita, kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, seperti contoh yang tadi menggenggam apa motivasinya, kemudian yang disampaikan Pak Pandi, Bu Ika, yang berkesinambungan dari awal sampai akhir ilmu yang diberikan itu, dan itu adalah nyata adanya.
Sementara sebelum dikasih contoh seperti tadi, ilmu yang tadi, kita menganggap hal yang biasa-biasa aja. Contohnya tidak usah jauh-jauh, yang seperti menggenggam itu. Yang ada di otak saya tadi, apa ya hubungannya? Nah, begitu dipraktekkan, dijelaskan begini-begini, oh iya. Ternyata untuk menjelaskan sesuatu, untuk membuka pikiran kita, oh ternyata ini nah yang mau disampaikan, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini berarti kalau kita memang sebagai guru, kalau ingin menggugah siswa selain menggunakan unsur ekstrinsik, kita bagaimana caranya menyadarkan dulu pribadi, unsur internal dari siswa itu sendiri. Ayo nak, begini-begini, misalkan seperti itu. Ini memang betul juga yang disampaikan Pak Kipli, kalau kita contohnya upacara, kalau kita terlambat, termasuk saya juga ada terlambat, berbaris sampai siswa sudah upacara, nah baru kita muncul. Nah seperti itu memang mungkin contoh yang sedikit kurang baik seperti itu. Nah kita memberikan contoh yang itu. Namun sebagai penyeimbang tadi saya memberikan contoh juga apel karakter, di mana apel karakter itu kita sudah memberikan contoh teladan yang baik, tetapi dari segi siswanya seperti itu. Berarti alangkah baiknya kita berkolaborasi dari unsur eksternal dan unsur internal, sehingga kedua-duanya dapat dan mempercepat apa yang menjadi motivasi kita sebagai pendidik. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kipli dan Ibu Dewi Unsia. Sekali lagi untuk tepuk tangannya. Luar biasa penguatan yang refleksi ya yang telah diberikan oleh rekan kita berdua ini adalah Pak Kipli dan Ibu Dewi. Ada tambahan dari closing statement? Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, dan alhamdulillah terima kasih Pak Kipli dan Ibu Dewi. Dari sini kita sama-sama sudah menyadari, dan semoga kita di sini juga sama-sama meyakini ya Bapak Ibu. Jadi memang unsur keteladanan awal itu dari diri kita sendiri sebagai guru yang dilihat oleh siswa. Kemudian kita bersama-sama berkolaborasi untuk perbaikan. Nah, semata-mata semua hal yang kita lakukan di sekolah ini itu berpusat dan berpihak kepada murid kita. Apa yang kita lakukan itu untuk murid kita, untuk kebaikan murid kita. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi Bapak Ibu untuk kembali menyadarkan dan membimbing siswa kita agar motivasi intrinsiknya dapat terbangun dan kuat dengan cara menginspirasi dan motivasi eksternal yang kuat, begitu ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan segala upaya kita. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Afandi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika untuk closing statementnya. Ya, demikianlah ya sudah berakhir acara kita seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, kami punya moto di Guru Penggerak. Ya, Guru Penggerak, kalau saya katakan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Boleh? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa kita coba? Guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, silakan kita berdoa. Tolong Ridwan. Siap. Oke, baik ya, teman-teman semua, untuk hari ini kita akan
keyakinan kelas kita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Udah pernah dengar belum? Belum ya? Ya baik, jadi kan sebenarnya kalau di kelas itu kita juga punya peraturan seperti halnya di sekolah, ya kan? Nah, peraturan di sekolah itu tugasnya buat apa? Apa sih manfaat dari peraturan kelas? Ada yang peraturan sekolah ada yang tahu? Biar apa? Biar tertib. Apa lagi? Biar peraturan itu tidak dilanggar gitu ya. Oke. Biar disiplin, benar. Itu fungsi dari peraturan sekolah. Kalau kelas fungsinya peraturan kelas buat apa? Biar solid, apa lagi? Biar tidak di rolling. Biar tidak di rolling. Oh, ini yang takut di rolling nih ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum adanya peraturan kelas, kan kalau peraturan itu sifatnya mengikat ya, harus dilaksanakan. Tapi berarti sebelum kita punya peraturan, kita harus yakin dulu dengan isi peraturan itu. Nah, sebelum ada peraturan kelas, kita harusnya membuat dulu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan hal-hal apa saja yang kita yakini dalam diri kita untuk bisa kita lakukan di dalam kelas kita. Berarti karena ini adalah keyakinan kelas, nanti teman-teman mengisinya sesuatu yang betul-betul bisa kita lakukan di dalam kelas, bukan harapan yang tinggi, begitu ya. Bu, saya berharap kelas kita itu menjadi apa? Unggulan tingkat dunia yang bisa membawa kami menjadi astronot dari seperti itu ya. Karena itu kan sesuatu yang muluk-muluk. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, sesuatu yang betul-betul bisa kita lakukan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu nanti kita akan masukkan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan kira-kira apa ya? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Ada loh yang sering kita bahas. Kira-kira di program apa? Apa? V5, betul. Isi dari profil pelajar Pancasila ada apa saja? Masih ingat? Mandiri, gotong royong, kenalan kritis, kreatif, beriman dan bertakwa, itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nanti dari nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila bisa kita tambahkan dengan nilai menghargai, nilai menghormati, nilai toleransi, nilai kejujuran yang seperti itu. Oke? Siap kita buat keyakinan kelas? Siap. Kalau gitu pentingnya kerjasama, mohon ibu yang sedang menjelaskan di depan, ya sama. Kemandirian dan tanggung jawab, saling berharap kelas menjadi solid. Oke.
selanjutnya, jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama. Kemudian ini bentuk komitmen dari semua warga kelas untuk menjalankan keyakinan kelas ini. Harapannya adalah setelah ini nanti keyakinan kelas dan tanda tangan itu bisa ditempel di kelas. Begitu ya. Sepakat kita akan meyakini keyakinan kelas kita? Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh melanjutkan aktivitas kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Andita dari kelas 10B. Jadi berdasarkan diskusi terkait keyakinan kelas, menurut saya keyakinan kelas perlu diterapkan di tiap-tiap kelas. Karena keyakinan kelas dapat menyatukan beberapa pendapat dari orang lain sehingga menciptakan aturan baru yang dapat ditaati dan dijalani oleh seluruh anggota kelas. Sehingga terciptanya kelas yang nyaman dan aman bagi siswa-siswi di kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Hotmali Manurung dari kelas 10B. Menurut saya, keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota kelas dan harus dilakukan atau dilaksanakan oleh anggota kelas itu sendiri. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Yang pertama adalah untuk membangun dan menciptakan kerjasama antar sesama anggota kelas, dan yang kedua untuk membangun solidaritas sesama anggota kelas. Sekian dan terima kasih.